Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahaya Kamila dengan NIM 234110203037 dari 6 Mazawa. Dalam kesempatan kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dari mata kuliah Keuangan Publik Islam. Pada pembahasan kali ini yaitu tentang fikih keuangan publik Islam. Keuangan publik. Keuangan publik merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara. Melalui sistem keuangan publik, negara memperoleh sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan penyelenggaraan sosial lainnya. Secara etimologis, kata fikih berasal dari bahasa Arab yaitu al-fiqih, yang berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan, sedangkan keuangan publik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Sumber pendapatan ekonomi penerimaan negara Islam yaitu ada yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan sumber pendapatan yang paling utama atau yang paling dalam di Islam. Tidak hanya itu, fungsinya itu memiliki sangat penting dalam ekonomi Islam. Selain sebagai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Kemudian tidak hanya itu, zakat itu tidak hanya sebagai kewajiban negara, namun juga penerimaannya sudah diatur oleh syariat Islam. Yang pertama itu ada fakir, miskin, mu'alaf, amil, gharim, rikob, ibnu sabil, dan fisabilillah. Yang kedua yaitu ada kharaj. Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada lahan pertanian yang dikelola oleh penduduk non-muslim di wilayah negara muslim. Yang ketiga ada jizyah, yaitu adalah pungutan dikenakan pada warga non-muslim yang tinggal di wilayah negara muslim. Yang keempat yaitu ada ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari peperangan terlebih dahulu. Yang kemudian ada fai. Fai adalah harta yang diperoleh oleh suatu negara tanpa peperangan atau bisa dengan perjanjian atau kesepakatan. Yang keenam ada wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta dari seseorang pada seseorang untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, dan harta pokok tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Yang terakhir yaitu ada pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu seperti air, hutan, hasil tambang, energi lainnya. Kenapa termasuk dengan sumber-sumber pendapatan negara Islam? Karena itu suatu nikmat dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Landasan hukum dalam pengelolaan publik Islam yaitu ada dari prinsip keadilan itu pada surat An-Nahl ayat 90, sedangkan pada prinsip keamanahan yaitu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Prinsip pemerataan ekonomi itu pada surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya itu pengelolaan keuangan publik pada zaman dahulu. Keuangan publik Islam itu sudah terjadi pada sejak ada pada zaman Rasulullah hingga yang diteruskan pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar itu menggunakan sistem pemerataan bagi seluruh rakyatnya. Yang kemudian yang Khalifah Abu Bakar yang menerapkan kebijakan yang berbeda, yang dimana dalam masa tersebut itu mengharuskan dari kontribusi seseorang terhadap Islam namun tetap berlandaskan keadilan. Kemudian pada masa ini kesejahteraan masyarakat meningkat,
hingga beberapa wilayah hampir tidak ditemukan lagi fakir miskin yang berhak menerima zakat. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, pendapatan negara semakin meningkat karena perluasan wilayah kekuasaan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, armada laut, serta bantuan sosial pada masyarakat. Sementara pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib kembali menerapkan sistem pembagian yang sama rata dan menegaskan bahwa harta negara milik Allah yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal tersebut itu sudah menjadi cerminan kita bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan publik dalam sejarah Islam terdapat pada penerapan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan memiliki kesenjangan sosial yang rendah. Kemudian yaitu pengelolaan Baitul Mal itu seperti apa sih? Pada pengelolaan Baitul Mal itu yaitu Baitul Mal mengumpulkan pendapatan negara, menyimpan, mengelola dana, dan mendistribusikan, kemudian melakukan pencatatan dan pengawasan terhadap pendapatan negara. Kemudian harta tersebut itu digunakan untuk apa? Harta itu untuk belanja negara seperti belanja untuk kesejahteraan sosial, untuk pendidikan, untuk kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan dan keamanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.